Salam sejahtera bagi setiap kita. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Izinkanlah saya, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai host program Inspirasi Maranatha akan memandu saudara-saudara, dan kita akan membahas satu hal yang sangat menarik, bahasa programming. Izinkan saya mengawali lebih dahulu dengan doa, dan saya berdoa secara iman Kristen. Mari kita bersama berdoa. Allah yang maha baik, yang dengan Roh Kudus, sumber hikmat dan pengertian, mencurahkan pengetahuan kepada setiap umat manusia, dan oleh karena itu perkembangan teknologi yang terjadi juga merupakan karya dan manifestasi Roh Allah. Karena itu biarkanlah kami di abad 21 ini dimampukan untuk menjadi para pribadi yang sungguh-sungguh dapat memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, dengan baik dan bertanggung jawab. Bukan sebaliknya kami dikendalikan oleh teknologi sehingga kami kehilangan tanggung jawab dan kehendak bebas kami untuk mempermuliakan dan menggunakan teknologi bagi kesejahteraan dan kebaikan dalam kehidupan bersama. Berkatilah ya Tuhan acara ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, tren bahasa pemrograman komputer, regular versus visual. Nah, pada kesempatan ini kita sudah dihadiri oleh seorang narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Teddy Markus Zakaria. Selamat datang Pak Teddy Markus. Ya, selamat datang. Silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak kepada para pemirsa. Silakan Bapak. Baik, pemirsa, perkenalkan saya Teddy Markus Zakaria. Saya sebagai dosen di Fakultas Teknologi Informasi Maranatha dari 2024 ya, belum lama. Kebetulan saya dipercaya pada kesempatan ini saya sebagai dekan Fakultas Teknologi Informasi. Kami atau saya ingin berbagi bersama Pak Yohanes Bambang ya dalam acara. Ya, seperti itu ya Pak. Pak Teddy juga adalah seorang dekan ya? Iya betul. Tadi mulainya di Maranatha tahun berapa Pak? 2024, sebetulnya saya dari 92. Waktu 2024 dosen, kemudian saya sebagai karyawan itu 1992. Dari 1992. Jadi ketika masuk saat itu saya sebagai karyawan sebagai programmer di Maranatha. Jadi sudah di Maranatha berapa tahun itu Pak? Berapa tahun ya? 92 ya, 92 ya, 30 tahun ya. Ya lama. Sebentar lah Pak. 30 tahun ya, lama sekali ya. Iya. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas satu tren bahasa pemrograman komputer. Saya yakin memang ini tidak mudah, tetapi kita adalah insan-insan yang hidup di abad 21, mau tidak mau kita juga harus mengenal dan belajar juga tentang bahasa pemrograman ini ya, bahasa programming begitu. Betul, ya. Betul, bahasa programming. Ya, Pak Teddy, apa itu ya Pak dimasukkan dengan programming language itu ya, atau yang disebut dengan bahasa programming itu ya? Iya. Saya yakin bahwa pemirsa ini hampir seluruhnya ini tidak terlalu memahami, dan karena kita juga tidak terlalu tahunya ya ada bahasa cinta atau bahasa resep masakan gitu ya. Tapi kita ingin ya mengetahui ini realitas yang juga harus kita akrabin. Silakan Pak Teddy. Betul ya. Ada namanya programming language, itu sebuah bahasa ya. Bahasanya sebetulnya bahasa komputer. Bahasa komputer. Betul. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan komputer, dengan mesin, itu perlu satu bahasa. Kenapa? Karena berbeda antara mesin dengan bahasa manusia.
Sama seperti kita pun ketika berbicara dengan orang asing, kita perlu bahasa asing gitu. Kita perlu ngobrol dengan Pak Yohanes, perlu bahasa Indonesia supaya kita bisa berkomunikasi gitu kan ya. Nah, ketika kita mau berbicara dengan mesin atau kita sebut dengan komputer, kita perlu satu bahasa. Kenapa? Karena komputer atau mesin itu tidak mengerti bahasa kita. Ya, walaupun sekarang peralatan-peralatan ketika bilang Google, Hai Google. ya, hai Google, ya, saya mau ke Maranatha, tunjukkan jalan yang paling cepat gitu kan. Nah, kita itu bahasa manusia. Tetapi sebalik itu komputer itu, di balik itu dia tidak mengerti, harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Kita tahu bahasa mesin itu adalah awalnya itu dari 0101, seperti saklar. Cuma kalau saklarnya dipasang banyak, itu menjadi satu perintah yang unik gitu. Nah, untuk itu, untuk memberikan perintah pada komputer, kita perlu namanya programming language atau bahasa pemrograman istilahnya gitu kan ya. Nah, tujuannya sebetulnya bahasa pemrograman itu untuk melakukan sebuah tugas yang diberikan oleh kita. Pada manusia. Ya, pada komputer. Dari manusia kepada komputer. Misalnya melakukan tugas. Kalau di awal-awal komputer itu ya diharuskan dia melakukan tugas. Misalnya menghitung. Ya, sama seperti kita pakai kalkulator tuh. Ya, mau menghitung. Kalau hitungannya yang banyak, kalkulator akan membantu sekali. Kita memberikan instruksi-instruksi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih bahasa pemrograman itu. Ya, sebetulnya nggak terlalu rumit juga karena bisa dipelajari lah, gitu kan. Sama seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Korea bisa dipelajari. Gitu. Jadi seperti bahasa-bahasa asing pada umumnya. Betul, betul, ya. Nah, Pak, dalam pembuatan programming language itu ya, bahasa programming itu, kalau Bapak boleh menginformasikan itu kan yang membuat manusia ya Pak ya? Betul, betul. Yang membuat manusia, ya. ya. Manusia Pak ya. Dan itu kira-kira butuh berapa lama ya Pak untuk proses pembuatan? Saya kira abad 19 belum terlalu mengenal gitu. Atau mulainya di abad 20 atau mulai abad 21 ya Pak? Abad 20 ya, abad 20 ya, kira-kira 1950-an gitu kan ya, sudah mulai ada komputer-komputer mainframe gitu kan ya, gitu kan. Mulai di 1970 mulai banyak ya. Nah, PC itu di sekitar 1980-an yang seperti kita pakai ya. PC itu walaupun bentuknya masih besar gitu kan ya, dia harus ditaruh di atas meja. Laptop belum ada, laptop mungkin generasi berikutnya gitu kan ya. Gitu. Baik Pak, sangat menarik ya bahwa anggap aja ini kita juga banyak orang sekarang juga ingin belajar di samping bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Kita juga harus tahu juga bahasa mesin gitu ya Pak. Iya. Nah Pak, bagaimana Pak dengan perkembangan bahasa programming tadi sudah disebutkan dari mesin ke manusia ya? Betul. Dari mesin ke manusia. Iya. Ya? Nah di sana kalau saya baca tulisan Bapak itu ada generasi 1, 2, 3, 4, 5, wah ini keren banget itu ya, ada 5 generasi itu ya. Iya. Nah, silakan Pak Titi menjelaskan ini ya supaya makin pengetahuan kita ini makin luas. Iya. Oke, bahasa pemrograman itu awalnya emang dari bahasa mesin gitu kan ya. Disebutnya juga machine language. Jadi ketika kita memberikan perintah pada komputer, kita harus mengerti. Misalnya kita mau nambah aja 5 tambah 2 gitu kan. Kalau kita 7. Komputer nggak ngerti 2 itu apa, 5 itu apa gitu kan. 2 itu kita harus terjemahkan kodenya. Misalnya 0010. 0010, satunya itu angka 2 gitu kan ya. Nanti 5 juga sama gitu kan. 0110, 110 gitu. Nah, kadang kan kita bingung gitu kan bahasa mesin ini karena kita pakainya angka 010101. Begitu juga operatornya tambah kan, nanti ada kodenya lagi gitu kan. Itu bikin rumit sekali gitu kan. Makanya ketika awal-awal ya emang komputer adanya seperti itu gitu kan. Ya, karena dia hanya mengerti 0101. Kalau di rentet 0101-nya itu kan menjadi satu perintah gitu kan ya.
Nah itu generasi pertama gitu kan ya. Saya belum ngalami lah generasi pertama gitu kan ya. Nah di generasi kedua orang membuat lebih mudah lagi, ada namanya assembly language. Jadi perintah-perintahnya misalnya untuk nambah pakai add gitu kan ya, nggak pakai 0101. Tapi sebetulnya nanti assembly language itu pun diubah juga ke dalam bahasa mesin. Semua bahasa itu pasti nanti diubah ke dalam bahasa mesin. Nanti ada mesin lagi yang mengkonversi dari assembly itu ke bahasa mesinnya gitu kan ya. Nah itu generasi kedua assembly. Saya pernah ngalami itu assembly itu. Cuman untuk bikin program juga masih rumit. Untuk buat jam aja saya perlu 4 halaman. Bikin jam maksudnya jam? Nampilkan jam. Nampilkan jam. Jam yang berputar begitu? Enggak, jam yang digital. Digital gitu? Jam digital aja gitu, itu sampai 4 halaman gitu. 4 halaman, membuatnya pun lama gitu kan ya. Ya perlu beberapa, mungkin sejam bisa 2 jam gitu kan ya, untuk buat nampilkan itu aja. Nah itu masih terlalu sulit juga. Nah ada generasi ketiga gitu kan ya, procedural language. Jadi procedural language ya, ini istilah-istilah lah teman-teman ya, jadi nanti bisa lihat juga nanti di internet gitu kan ya. Nah dengan procedural language itu lebih mudah dimengerti lagi. Kita bisa kenal nanti input, output, proses, nanti rumus-rumus juga kita sudah tinggal bisa pakai rumus-rumus matematika, kita punya rumus-rumus yang lain gitu bisa tinggal gunakan aja. Bahasanya lebih ke arah bahasa manusia, bahasa Inggris ya, karena kan penemunya banyak yang orang-orang barat gitu kan ya. Nah itu seperti itu, nanti ada istilahnya kayak basic, ada Pascal, ada bahasa C, oh banyak dari A sampai bahasanya sampai G atau apa gitu kan, cuma beberapa terkenal ya bahasa C gitu kan, sampai sekarang sih masih terkenal ya. C aja gitu kan ya. Dulu ada bahasa A ada, bahasa B ada, bahasa C ada, bahasa D lah. Orang kasih kode-kode seperti itu gitu. Nah itu di procedural language generasi ketiga ya. Nah di keempat ada model lagi yang namanya non procedural language ya. Jadi kalau itu prosedural kan kaku juga. Ya, urutannya begitu. Urutannya. Jadi ketika bikin program urutannya harus seperti ini gitu kan. Ya. Satu sisi memudahkan kita untuk buat program, tapi kadang-kadang jadi rigid gitu. Harus ngikutin prosedur-prosedur seperti ini gitu kan. Panjang ya kadang gitu ya, panjang. Jadi kadang-kadang improvisasinya agak susah kan, kalau bahasa manusia kan lebih fleksibel gitu kan ya. Nah, itu di prosedural. Ada nama non prosedural ya. Ya non prosedural ini lebih ke arah manusia. Pokoknya setiap generasi bahasa itu dibuat supaya orang itu mudah untuk bikin program. Lebih mudah ya? Lebih mudah gitu kan ya, efisien, lebih cepat, lebih efisien, efektif, lebih efektif gitu kan. Kalau ketika bikin program, kalau kita lihat baris di dalam program itu bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu gitu kan ya. Makanya kita kerja kalau misalnya proyek yang besar harus tim ya, harus tim. Nah dengan adanya bahasa-bahasa seperti ini, orang jauh lebih mudah ketika bikin program ya. Nah itu keempat. Kemudian nanti yang kelima itu ada namanya natural language processing. Natural ya. Natural. Nah ini lebih natural bagi manusia gitu kan ya. Nanti kita kenal misalnya dengan artificial intelligence, terus kita memberi perintah pada komputer, pada handphone, kita pun udah bahasanya bahasa manusia. Ya seperti itu. Hai Google gitu kan ya, change your language gitu kan ya. Atau misalnya kita tunjukkan ya cuaca atau apa, kita bisa bertanya. Nah itu dengan ada generasi kelima, jadi disebutnya intelligent language. Intelligent language gitu kan ya. Kecerdasan bahasa gitu kan ya. Nah sebetulnya di dalamnya program, tapi itu juga nanti ujung-ujungnya dari bahasa itu diubah ke dalam bahasa mesin. Karena tetap komputer itu walaupun kita mau pakai bahasa apapun, dia akan ubah juga ke bahasa mesin karena dia hanya ngerti 0101 itu gitu kan ya. Seperti saklar tuh, switch on off gitu kan ya. Iya, kira-kira seperti itu sih ya perkembangannya ya. Menarik sih untuk dipelajari. Kenapa? Betul. Jadi enggak terlalu sulit seperti dulu gitu kan ya. Gitu. Walaupun banyak bahasa ya, tinggal kita nih milih nih kebutuhan kita mau pakai bahasa apa. Seperti kita juga misalnya ingin
nanti terjunnya dengan orang Korea ya kita belajarnya bahasa Korea gitu kan ya. Saya mau ingin berkembang di Jepang ya belajar bahasa Jepang. Untuk programming juga sama seperti itu. Nggak perlu semua bahasa dikuasai. Yang penting kita lah spesifik kita mau gunakan untuk apa. Ya itu yang kita pelajari gitu kan ya. Ya. Saya kira menarik ya Pak ya. Betul. Tentang bahasa itu tadi ada satu kata baik generasi 1 sampai generasi 5 itu mesin mengerti itu Pak. Itu bagi saya itu agak sedikit mengganggu. Biasanya yang ngerti itu hanya manusia. Iya. Nah kok bisa mesin itu mengerti gitu Pak ya. Betul. Walaupun itu pakai program 01 ya, on off gitu. Tapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa loh. Yang kita paham itu hanya manusia yang bisa mengerti. Betul. Tapi ini mesin loh ya. Mesin itu kan benda mati gitu ya. Betul. Iya. Boleh dijelaskan sedikit itu Pak ya, kata mengerti itu ya Pak. Mesin itu kan ngertinya 01 itu kita sebut dengan digital. Itu, Pak. Saya ada sedikit terganggu dengan kata mengerti itu loh. Sepertinya dia kok bisa berpikir ya Pak? Sebetulnya komputer nggak bisa berpikir, tetap di balik itu adalah program yang dipasang. Yang dipasang seolah-olah dia punya kecerdasan. Ya, nah makanya disebut dengan kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Tetapi di baliknya itu adalah program yang mengolah. Ketika misalnya dia menerima bahasa manusia, gitu kan ya, bahasa manusia itu kadang dia akan terjemahkan. Kenapa? Karena dia punya perpustakaan. Punya perpustakaan. Kata ini itu apa artinya? Atau mungkin bukan kata, tetapi dalam bentuk frase. Ya, frase ini apa gitu kan? Nah, nanti di balik ketika dia mengerti bahasa manusia seperti itu, dia nanti akan istilahnya ada nyebutnya compiler ataupun interpreter, diterjemahkan lah, ya, ya diterjemahkan. Dia akan terjemahkan gitu kan ya, bisa beberapa tahap terjemahannya gitu kan, ya, mungkin ke bahasa yang tadi ke generasi ketiga gitu kan ya. Nanti di generasi ketiga dia akan ubah ke bahasa mesin. Ujung-ujungnya tetap ke dalam bahasa mesin gitu kan ya. Mau kita menggunakan bahasa apapun, ujung-ujungnya adalah ke dalam bahasa mesin seperti itu. Baik. Ya, nah emang agak sulit ya untuk bahasa mesin gitu kan ya. Bahasa mesin itu yang dimengerti hanya komputer gitu kan ya. Tapi itu pun dibuat oleh manusia gitu kan ya, dibuat oleh manusia gitu. Baik. Gitu. Ya. Nah ini ada lebih khusus lagi Pak kalau tentang language programming language itu ya. Nah ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan bisnis ya. Common Business Oriented Language ya. Iya. Wah ini lebih khusus lagi saya. Iya. Tapi saya terus terang tertarik. Iya. Kan ada bahasa bisnis. Nah ini saya kira juga memberikan masukan, memberikan wawasan kepada para bisnismen ya yang mengikuti acara ini. Silakan Pak Teddy untuk menjelaskan itu ya. Bahasa mesin atau kita sebut dengan COBOL ya. COBOL ini berkembang ya kira-kira tahun 60-an lah, 60-70-an gitu kan ya. Ketika perbankan ya, dunia finance itu mulai berkembang ya. Nah, untuk transaksi mereka membutuhkan komputasi yang cepat, ya. Untuk membuat program itu juga yang cepat. Nah, ada orang yang membuat yaitu bahasa COBOL. Ya, bahasa emang ditujukan untuk bisnis, ya, untuk bisnis. Nah, mereka mengembangkan bahasa itu dan sekarang cukup stable juga ya di perbankan. Nah, perbankan yang lama kebanyakan mereka menggunakan COBOL seperti ini. Dan bahkan sampai sekarang ada bank yang cukup besar gitu kan ya, saya nggak mau sebut namanya lah ya. Kebetulan ada alumni kami pun kerja di sana masih menggunakan bahasa itu. Ya, walaupun di kampus-kampus sudah nggak dipelajari itu bahasa itu. Ya. Berarti kalau mereka tidak dipelajari lalu mereka dapat dari mana Pak? Mereka baca literatur atau dari buku-buku yang lama. Jadi mereka hanya pelajari ya. Gitu. Masalahnya bahasa itu masih tetap digunakan aplikasinya gitu kan. Walaupun untuk aplikasi-aplikasi yang baru dia menggunakan bahasa yang lebih modern.
Jadi bukan ini lagi ya Pak? Bukan ini lagi gitu Ini kan sudah ya. dianggapnya jadul gitu ya? Iya, disebutnya bukan jadul lagi gitu kan, bahasa primitif. Primitif. Iya, teman saya atau zaman batu katanya ya. Zaman batu ya. Zaman batu gitu kan ya. Tapi anehnya masih ada bank-bank besar yang masih menggunakan Masih karena beberapa mesin itu masih support untuk itu. Nah, Gitu. berarti ada kelebihannya dong Pak, walaupun ini primitif. Betul. Ada kelebihannya gitu kan ya, Kira-kira kelebihannya. kelebihannya apa itu Pak? Nah, kelebihannya itu dia memproses transaksi ya, kan bank itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia akan komunikasi nanti dengan Bank Indonesia, nanti dengan antar bank gitu seperti itu. Nah, mereka sudah punya aplikasi-aplikasi yang jalan di sana itu udah cukup lama. Jadi kalau dia mau pakai yang baru, dia berarti harus membuat ulang. Sama seperti rumah gitu. Kita punya bangunan nih, bangunan ini masih berdaya guna gitu kan ya, walaupun kurang udah tua. Namun ketika kita pengen bangun baru kan butuh waktu, butuh resource gitu kan ya, butuh dana gitu kan untuk ngebangun ini. Ya kalau ini bangunan dihancurin dulu gitu kan. Nah sementara membangun yang baru gitu kan ya, yang ini tetap dipertahankan sampai jalan, sampai katakanlah yang generasi barunya ini terbentuk, mungkin itu dihancurkan. Nah kapan itu kami tidak tahu ya. Jadi mungkin dari segi bisnisnya mungkin masih punya peran, ya punya peran begitu. Oke, menarik ya, pemirsa ya, ulasan ini ya. Dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Kurniawan. Saat ini saya adalah co-founder dari Decoding Indonesia. Decoding adalah sebuah platform untuk membantu developer lokal di Indonesia. Saat ini kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar seperti IBM, Google, Samsung, Microsoft untuk membuat akademi terbaik di Indonesia. Saya IT Maranatha. Kembali kita masuk dalam sesi yang kedua dan pembahasannya tentu akan lebih luas dan lebih sangat relevan. Dalam kesempatan ini izinkan saya menanyakan satu hal Pak ini Pak. Ya. Tentang formula translator ya. Jadi ini penerjemahan ya Pak ya. Ya. Yang disebut dengan Fortran ya. Ya, Fortran. Itu Fortran, bagaimana Pak untuk pelaksanaan atau tugas-tugas penerjemahan yang dilakukan oleh Google yang selama ini kita kenal atau mungkin dalam konteks yang lain Pak ya? Konteksnya agak lain ya. Fortran itu tahun 1980-an cukup terkenal ya. Ada satu bahasa lagi yang tadi kan COBOL itu buat ya, bahasa bisnis lah di perbankan ya. Ada Fortran itu buat para scientist. Mereka ketika menghitung, ya kalau pakai kalkulator kan terbatas sekali. Nah, ada satu bahasa yang membantu mereka. Membantu mereka ketika mereka mau menghitung hitungan yang cukup panjang, cukup detail gitu kan. Ahli-ahli matematika gitu. Ahli matematika, betul. Fisika, begitu. Iya, betul. Nah, bahasa itu digunakan saat itu. Ya, kebetulan saya pernah pakai ini juga gitu kan ya. Selain COBOL, Fortran juga, karena ya belajar. Cuman sekarang udah nggak dipakai lagi nih. Ya, udah sedikit lah orang pakai mungkin bahasa-bahasa yang lebih keren sekarang ya, kayak Python, kayak ular Python gitu kan ya, Python gitu kan ya, bahasa Python gitu kan ya. Terus nanti ada bahasa yang lain lah seperti Visual Basic, C, bahasa C# ya. Ada sekarang Google mengeluarkan namanya Golang ya. Google Language gitu kan ya, itu yang bahasa-bahasa lebih modern ya. Jadi bahasa itu emang ada berkembang ya, ada masanya bahasa ini seperti nggak digunakan lagi, muncul bahasa lain gitu kan ya. Tapi intinya sebetulnya gini, jadi ketika kita belajar bahasa pemrograman, kita jangan terpaku pada bahasa pemrograman. Yang penting itu sebetulnya adalah logika berpikir kita.
struktur berpikir kita, ya itu yang penting. Kita mau pakai bahasa apapun, namanya bahasa kan bisa dipelajari kan. Strukturnya itu adalah kita yang membuat, kita yang menyusunnya. Sintak-sintak yang ada kita yang menyusunnya. Nah itu adalah sebetulnya yang perlu kita pahami gitu kan ya dari bahasa pemrograman itu. Jadi kita nggak usah takut nih keluar bahasa baru, ya udah nanti tinggal pelajari. Tapi ngerti gitu kan cara bikin program, memprogram sesuatu, mengerjakan task atau tugas tertentu, kita tahu gitu kan ya. Bahasanya itu tinggal kita pelajari gitu kan ya. Saya kira hal ini sangat penting ya, bahwa kita tidak sekedar belajar soal bahasa ya. Betul. Tetapi sebenarnya logika berpikirnya. Logika berpikir itu yang penting sekali. Saya kira penting itu ya Pak. Betul ya. Banyak orang gitu kan di dalam merespon kesulitan hidup itu melupakan aspek ini Pak. Logika berpikir itu ya. Betul, logika berpikir itu akan dipakai bukan hanya sebetulnya dalam bahasa pemrograman. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun logika berpikir itu sangat dibutuhkan. Makanya di luar negeri gitu kan ya, mereka itu belajar ada namanya computational thinking, cara berpikir komputasi. Bukan berarti kita mengikuti komputer, bukan. Tetapi kan komputer kan kalau dia kerja itu kan lebih terstruktur, ada alurnya gitu kan ya. Walaupun kita bisa improvisasi. Nah, computational thinking itu dipelajari dari SD. Di Indonesia itu baru ya. Kita pun ada namanya, kita pun jadi biro Bebras ya. Bebras itu yang mengembangkan computational thinking di Indonesia ya. Kita kerjasama dengan Toki gitu kan ya, yang Olimpiade Bebras Indonesia juga kan ya. Nah kita udah 3 tahun tuh ngembangin itu, melatih guru-gurunya untuk bisa atau mengerti cara berpikir komputasi gitu. Nah itu nanti gurunya sendiri nanti akan ngajar kepada siswa-siswa. Ya, kenapa seperti ini ya? Pemerintah kita juga tahu ya bahwa Indonesia itu ketika ikut lomba ya, ada lomba namanya PISA gitu kan ya. PISA itu salah satunya cara berpikir komputasi, logika salah satu itu. Ada lombanya setiap tahun, enggak setiap tahun lah, tiap 3 tahun lah gitu kan ya. Indonesia itu maaf kata ya, urutannya itu ya dari bawah gitu kan. Dibanding negeri-negeri itu yang lain gitu kan ya, negara lain gitu kan ya. Jadi ini kan satu katakanlah keprihatinan kita gitu kan ya. Nah kenapa bahasa pemrograman gitu kan ya, cara berpikir itu perlu diajarkan sebetulnya dari SD. Ya, dari kecil lah. Dari kecil lah gitu kan ya, apalagi dengan adanya era industri 4.0 ini ya. Pak Presiden Joko Widodo pun memberitahu gitu kan ya, dalam beberapa pidatonya ya, bahwa kurikulum yang ada di universitas, mungkin nanti di SMA, SMP ya, SD pun gitu kan ya, itu harus memasukkan ya, masukkan computational thinking seperti ini. Sebetulnya lagi uji coba nih di tahun 2020. Kebetulan ada dosen kami juga yang ikut terlibat dalam pembuatan bukunya gitu kan ya. Jadi sebetulnya ini harus dipelajari oleh semua siswa gitu kan ya, cara berpikir itu ya. Nah, saya kira hal ini sangat mendasar ya, betul, sangat fundamental logika berpikir ya, karena kalau kita tidak mempunyai kemampuan logika berpikir, maka yang kita lakukan dalam mengambil keputusan itu biasanya hanya sebuah warisan-warisan atau ya aturan-aturan yang sifatnya mekanis, betul. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang dulu diakatan orang tua kita katakan lagi, betul. Apa yang dikatakan teman kita katakan lagi ya. Nah jadi pola berpikir atau yang berpikir logik gitu ya, yang logis itu bukan hanya mengenai masalah alat ya dengan komputer, tapi ini adalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, betul. Akan bagaimana sangat kita bisa memasuki satu era ya teknologi. Apalagi 4.0 ya, bahkan sudah dinaikkan lagi, jangan 4.0 deh, Society 5.0 itu kan, ya, sudah 5 gitu kan, tapi kita masih berpikirnya, ya jangan-jangan sampai disebutkan dalam bahasa Kopol tadi, Bapak sebutkan primitif. Iya, bahasa sehingga primitif. Kita mengatasinya kemudian dengan apa? Dengan cara berpikir yang sangat sangat dangkal ya, betul. Sehingga kemudian meresponnya juga lalu reaktif, emosional,
dan tanda petik saya tangkap doktriner begitu ya. Iya. Oh, doktrin agama udah ini aja begitu, tidak bisa berpikir lebih daripada Betul, betul. apa yang seharusnya Iya, ya. iya, iya. Logika-logika itu menghasilkan sebenarnya pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif, yang lebih luas, lebih mendalam. Betul. Gitu, ya. Betul, betul. Nah, Pak Teddy, dalam ini juga ada yang namanya basic ya Pak ya, beginner, Iya. all-purpose symbolic instructional code ya Pak. Betul. Nah ini menurut Bapak ini nama kok saya basic, ini kesan saya walaupun disingkatan ya Pak. Iya. Apakah ini sudah diajarkan di bangku sekolah menengah atau kalau di Indonesia yang saya tanya di Indonesia tentunya ya, ataukah untuk kita di negara ini baru diajarkan di tingkat perguruan tinggi? Nah, basic itu ya 1980-an lah ya, cukup terkenal ya. Ya, itu diperkenalkan sebetulnya sekarang di Indonesia sudah mereka ya belajar lah bahasa basic gitu kan ya. Dari SD mungkin kalau nggak SMP lah ya, beberapa sekolah gitu kan ya. Beberapa sekolah ya? Ya, beberapa sekolah ya, yang nggak semua lah karena kan nggak ICT-nya atau Information Communication and Technology-nya ataupun peralatan-peralatan lab-nya kan nggak semua sekolah punya gitu kan ya, kan harus pakai komputer. Tapi mungkin dengan sekarang sih udah kebanyakan sudah mereka belajar ya. Nah mungkin selain bahasa basic ya mereka belajar juga bahasa Pascal ya, ataupun ada yang sekarang pakainya bahasa Python seperti itu gitu kan ya. Ya mereka belajar bagaimana memprogram komputer. Supaya kan biasanya kan mereka hanya belajar pakai nih alat-alat seperti di handphone, semua kita pakainya aplikasi gitu kan. Padahal sebenarnya di balik aplikasi itu sebenarnya ada orang yang membuat aplikasi itu. Nah diharapkan ya anak-anak kita nanti ke depan bukan sekedar hanya menggunakan, tetapi mereka bisa membuat gitu kan ya. Nah sebenarnya untuk membuat itu enggak dibilang sulit ya, enggak juga, dibilang mudah enggak juga gitu kan. Itu bisa dibuat lah, bahkan beberapa anak-anak sekarang bikin program gitu yang ada di handphone itu mungkin hitungan menit atau hitungan jam udah bisa, karena ada tools-tools yang membantu seperti itu gitu. Iya. Dan memang kita harus mengubah paradigma bahwa peralatan teknologi kita ini memang membuat kita tuh hanya sebagai user. Sebagai user ya, sayang itu betul. Tapi kemudian mematikan kemampuan-kemampuan kita yang sebenarnya bisa lebih, yaitu sebagai seorang creator. Iya, desainer, creator, insinyur lah kalau itu atau insinyurnya. Insinyurnya ya. Nah kita harus mulai melihat bahwa jangan kalau anak sudah memegang handphone itu sudah dianggap pinter gitu. Iya, mungkin hanya sekedar menggunakan aja. Hanya main-main aja gitu ya. Bahkan kemampuan kritisnya sudah lemah. Ya. Tapi kalau kita melatih, nah sekarang mari kita ubah bahwa mari kita gunakan handphone atau peralatan kita ini, gadget-gadget kita ini untuk menjadi seorang creator, menjadi seorang desainer ya, tanda petik menjadi seorang insinyurnya. Insinyur betul. Sehingga kita ini benar-benar sebagai ini ya, kalau di dalam iman Kristen itu kita sebagai steward, penata layan, betul. Penata layan ya. Jadi kita melakukan penata layanan ya, stewardship gitu ya. Nah, baik, Pak, ada satu hal yang menarik dalam kaitannya dengan teknologi abad 4.0 ini, tapi juga berkaitan dengan apa yang disebut dengan memasuki era metaverse. Metaverse ya. Ini sudah banyak dibicarakan, padahal kita belum ketemu alat-alatnya ya, belum luas gitu ya, tapi gaungnya ini sudah cukup menggema gitu ya. Mak, kira-kira apa yang dimaksudkan Pak dengan teknologi metaverse dalam kaitannya nanti menggunakan program visual? Nah, apakah program Visual Basic ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan teknologi secara visual? Nah, saya bertanya ini karena metaverse itu kan menggunakan apa yang disebut dengan virtual reality, ada augmented reality, betul. Oh, ada namanya live logging. Atau ada yang keempat namanya mirror world ya. Itu gimana itu Pak? Bisa dibantu menjelaskannya Pak? Oke, sebelum saya masuk ke bahasanya, language-nya ya, mungkin teman-teman tahu juga ya metaverse ini cukup booming ya. Sejak Facebook mengubah nama perusahaannya jadi Meta gitu kan dia.
termasuk kalau WhatsApp pun logonya sekarang logo Meta gitu kan ya, Meta ya. Nah, Metaverse itu sebetulnya sebuah perangkat ya virtual. Iya, virtual. Seperti ruangan ini gitu kan ya. Ruangan ini kan fisik, kita ada di sini gitu kan ya. Kita bisa duduk, Bapak bisa duduk, teman-teman juga gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu ruang yang kita bisa tempati. Nah, Metaverse itu sebetulnya ruang virtual. Kita bisa tempati, tetapi mungkin bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk virtual. Ya, virtual. Misalnya kita punya ruangan seperti ini gitu kan. Ada meja, ada kursi gitu kan ya. Nah, kita bisa hadir secara virtual. Ya, secara virtual masuk gitu kan lewat program ya, nanti saya gitu kan Teddy ya mungkin nanti ada punya avatarnya gitu kan ya, istilahnya avatarnya gitu kan. Avatar atau fisik atau virtualnya dari saya gitu kan, kita bisa pilih ya, bisa pilih gitu kan. Nanti Pak Yohanes pun juga bisa masuk gitu kan di dalam ruang virtual seperti itu. Nah, kira-kira Metaverse seperti itu sebetulnya. Jadi tetap fisiknya adalah layar ya, ataupun gadget kita, ataupun misalnya monitor kita gitu kan ya. Tetapi seolah-olah kita itu ada di dalam sana gitu kan ya. Nah, itu Metaverse ya. Metaverse sebetulnya Metaverse ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Stephenson ya gitu kan ya, dalam sebuah novelnya gitu kan ya. Ketika buat itu pun nggak kebayang sebetulnya ya sampai ada sekarang gitu kan ya. Ya mereka hanya cerita di dalam novel itu ada ruang virtual gitu kan, di mana ada avatar-avatar yang bisa masuk gitu kan, seolah-olah kita ada betul di dunia nyata, padahal itu dunia virtual gitu kan ya. Nah, sekarang apakah ada Metaverse gitu? Sebetulnya ada ya, virtual ini udah ada lah. Seperti kalau kita di game-game gitu kan udah bentuknya virtual gitu kan ya. Ya walaupun kadang-kadang hanya sebagian anggota tubuh kita yang masuk ya, ada yang sudah penuh juga. Kita bisa seolah-olah bisa jalan-jalan, termasuk kayak gereja, termasuk sekolah juga ada virtualnya selain di game-game seperti itu gitu kan ya. Kita bisa masuk di dalam sana. Jadi ini menarik gitu kan ya. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, kita nggak bisa berhadapan satu sama lain ya. Makanya ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, segala macam kan. Itu sebetulnya udah mulai tuh kita memasuki ruang virtual. Ruang rapat virtual, mungkin hanya munculnya ya wajah-wajah aja. Nah, nanti kalau ke depan gitu kan ya, ya mungkin kita bisa menduduki kursi seperti itu gitu kan ya. Ya nanti kita ada avatarnya gitu kan ya, ada bentuk virtualnya, saya hadir situ. Mau pakaiannya kita bisa pilih dan segala macam. Cuma untuk sekarang kan itu pengolahan grafisnya itu cukup makan resource yang tinggi, makanya lama ya, prosesnya akan lama sekali. Tapi nanti dengan kemajuan peralatan-peralatan yang makin canggih gitu, memorinya makin besar, pemrosesan jauh lebih cepat, itu mungkin akan terjadi gitu kan ya. Gitu ya. Iya, akan terjadi ya mungkin di dalam itu. Lama lagi ya, Pak, ya? Mungkin nggak lama lagi lah. Lama lagi nih ya. Iya. Mungkin jangan-jangan udah 2 tahun lagi udah semuanya pakai Metaverse. Betul, ya. Betul ya. Nah, tetapi nanti ada dampak-dampak etis, moral, itu soal yang kita bahas ya. Iya, iya. Nah, betul. Kita sudah masuk pada sesi yang kedua dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Kurniawan. Saat ini saya adalah co-founder dari Decoding Indonesia. Decoding adalah sebuah platform untuk membantu developer lokal di Indonesia. Saat ini kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi besar seperti IBM, Google, Samsung, Microsoft untuk membuat akademi terbaik di Indonesia.
Keluarga IT Maranatha. Kita kembali dalam pembahasan tentang satu topik tren bahasa pemrograman komputer. Pak Teddy, tadi kita sudah belajar banyak tentang programming ya, language gitu. Nah, di sini Pak, ini ada hal-hal yang mungkin teknis tapi juga membutuhkan penjelasan, karena ini ada yang beberapa yang sudah familiar, misalnya Pascal program gitu ya, ada Smalltalk, lalu ada Java ini ya. Itu apa Pak yang perbedaan-perbedaannya, lalu manfaatnya dengan program-program ini Pak? Pascal program, Smalltalk dan Java. Silakan. Nah ini salah satu bahasa gitu kan ya yang cukup terkenal di periode-periode lalu ya, ada namanya Pascal, bahasa Pascal gitu kan ya. Nah, Smalltalk sama Java gitu kan ya, walaupun yang sekarang cukup banyak digunakan di modern ini adalah bahasa Java ya, bahasa Jawa dan bahasa Jawa, walaupun dalamnya memang ada istilah-istilah Jawanya gitu kan ya, bahasa-bahasanya, walaupun yang buat sebelumnya orang Barat gitu kan ya. Nah, bahasa Pascal maupun Smalltalk atau Java ini gitu kan ya, sebetulnya dia bahasa ya di level 3 lah, ya generasi ketiga atau mungkin keempat juga gitu kan ya, 3 atau 4, walaupun sekarang beberapa masih digunakan terutama untuk Java gitu kan ya. Nah di Pascal itu dia bahasa prosedural ya, jadi mungkin Smalltalk dulu ya. Smalltalk itu pernah cukup jaya tahun 1970 ya, dengan Xerox ya. Xerox itu kita kenal yang mesin fotokopi gitu kan ya, mesin fotokopi. Dia mengembangkan tuh bahasa object oriented programming ya, pemrograman berorientasi objek gitu kan ya, Smalltalk ya. Walaupun sekarang saya lihat terakhir dia mungkin sampai 2014 lah ya berkembang gitu kan, sekarang udah enggak lagi gitu kan ya, enggak digunakan gitu kan ya. Nah kemudian Pascal. Nah Pascal ini cukup lama juga ya. Dia diberi nama Pascal itu untuk menghormati Blaise Pascal. Iya, Blaise Pascal itu kita kenal dia sebagai filsuf ya, sebagai rohaniwan, juga dia sebagai ahli matematika dan fisika. Walaupun dia sebut hobi, tapi saat itu ya sebetulnya dia pakar juga di bidang geometri ya, matematika dan fisika gitu kan ya, sebagai untuk penghargaan gitu kan ya. Nah Pascal ini bahasanya berkembang ya, berkembang jadi ada Delphi ya, bahasa Delphi, terus nanti ada juga yang di Unix juga, saya namanya lupa gitu ya, tapi cukup berkembang gitu kan ya. Walaupun sekarang orang jarang ya menggunakan bahasa, kecuali di daerah Eropa masih mereka menggunakan ya si bahasa ini gitu kan ya, bahasa ini. Nah yang ketiga adalah bahasa Java. Yang bahasa Java ini relatif lebih baru gitu kan ya, dia dikembangkan sama Sun Microsystem gitu kan ya, dan sekarang berkembang gitu kan ya. Jadi dia lebih simpel dari bahasa C. Bahasa C lebih lama tuh, bahasa C seperti Pascal tuh mungkin seumuran lah gitu kan ya. Nah ini Java bahasanya relatif lebih baru gitu kan, lebih baru, dia punya motor. Bahasa itu kadang-kadang kan hanya jalan di mesin-mesin tertentu tuh Pak. Ya karena mesin-mesin juga kan macam-macam tuh, tergantung produsennya. Ya antara mesin satu dengan mesin yang lain belum tentu dia bisa komunikasi gitu kan ya. Kita bikinnya di mesin A belum tentu bisa jalan di mesin B gitu kan ya. Nah dia punya moto bahwa dengan bahasa Java ini dia pengen dijalankan di mesin apapun. Internasional ya Pak. Ya seperti bahasa internasional. Bahasa internasional ya. Internasional. Bisa dipakai di mana-mana. Bisa dipakai di mana, di mesin apapun gitu kan ya. Jadi sampai sekarang dia berkembang. Ya masih orang banyak gunakan bahasa Java. Kira-kira seperti itu sih ya. Ya ini hanya sedikit bercanda, tapi saya bayangkan Java itu pakai huruf Coroko itu Pak. Iya, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, itu ya, bahasa Jawa. Tapi katanya memang saya nggak belajar bahasa Jawa, tapi dari teman memang ada istilah-istilah di dalam bahasa Jawa. Oh, ya ada kayak gamelan atau apa gitu kan, alat musik atau apa digunakan di dalam sintaknya, di dalam perintahnya.
karena saya sedikit belajar tentang makna Jawa itu dalam huruf monocorok itu ada satu filosofi yang filosofinya betul. Filosofinya ya, salah satunya misalnya dalam bahasa Jawa itu ada namanya pangkon, Pak. Jadi semua huruf kalau dipangkon itu mati, Pak. Ya, ho, no, coro, ko, do, to. Nah itu kan bentuknya kan hidup. Tapi kalau dia dipangkon, dia akan mati. Misalnya do itu dipangkon jadi d aja. Gitu. Ya, itu filosofinya artinya sama. Bahwa dalam filsafat Jawa itu orang dipangkon itu dipangku. Kalau dipangku itu maksudnya kita hormati, kita hargai, maka dia tidak akan melakukan hal yang tidak kita inginkan. Betul. Nah, artinya bahasanya yang mau dikatakan adalah respectful, memberikan respect. Nah, respectful inilah bagaimana kita bisa respect, dan saya katakan itu dasarnya iman Kristen, yaitu apa? Love, kasih. Betul. Karena kita tidak bisa respect tapi tidak ada kasih. Nah, kasih itulah yang di dalam iman Kristen yang dasarnya adalah kata philos, philos, philia, agape, itu didasarkan. Bahasanya juga bagaimana supaya menjadi bahasa universal, yaitu bahasa kasih, bahasa cinta, agape, philos tadi. Betul. Nah, kembali Pak, di dalam tulisan Bapak juga membahas tentang web-based language ya Pak. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin orang tidak menyadari bahwa dia telah menggunakan web-based language-nya gitu ya. Kira-kira bagaimana Pak tentang fungsi dan penggunaan web-based language dalam kehidupan sehari-hari? Ada bahasa lagi namanya bahasa untuk pengembangan web gitu ya. Web betul ya. Seperti teman-teman sering gunakan browser ya, misalnya Google Chrome ya, Edge dari Microsoft, atau Firefox ya, atau Mozilla seperti itu. Nah itu sebetulnya program yang dia menerjemahkan ya. Sebelumnya ada istilahnya HTML atau HTML gitu kan ya, itu sebetulnya hypertext markup language gitu kan ya. Sebuah bahasa dia menerjemahkan dari data-data gitu kan ya, lalu nanti divisualkan ya, bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video gitu kan ya. Nah jadi membuat halaman itu lebih menarik. Nah kalau dulu kan halamannya hanya teks seperti itu kan orang cepat bosan gitu kan ya ketika baca itu. Tapi kalau sekarang kita bisa teks yang bervariasi, nanti ada gambar, ada video dan segala macam gitu kan ya. Nah itu salah satu manfaat dari web-based language gitu kan ya, yang kita gunakan nih di handphone kita gunakan juga ya, di komputer kita gunakan, terutama ketika kita browsing di dalam internet gitu kan. Kebetulan saya itu punya website Pak. Website saya itu jadi ya saya maintain gitu ya. Pokoknya tulisan-tulisan artikel saya masukkan ke web ini ya. Dan ternyata ya sudah lumayan itu ya, sekian ratus. Tulisan-tulisannya ada di sana ya. Saya hari ini saya hitung itu 296 tulisan luar biasa ya. Tapi saya baru merasakan itu tentang web-based language-nya itu Pak, yang bagaimana memasukkan itu dan kemudian mengkreasi itu ya. Web itu menjadi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik betul. Jadi dibanding kalau kita hanya teks aja, tapi ketika kita punya konten masukan itu, dibalik itu supaya tampilannya lebih baik gitu kan ya. Teks itu nanti ada istilahnya markup language, ada script language gitu kan, yang sebetulnya dia mengolah tulisan-tulisan itu gitu kan ya, tampilannya jadi keren kan. Bahkan ketika kita ingin ubah temanya gitu kan, langsung bisa langsung ubah. Kontennya tetap, tapi tampilannya bisa berbeda gitu kan ya. Sama seperti kita misal punya ruangan gitu kan, kita pengen ganti layarnya, udah ruangannya tetap, layarnya aja kita ganti. Backgroundnya kita ganti gitu kan ya. Nah, itu yang menarik sih sebetulnya.
itu dengan web-based language ini ya. Menarik Pak, saya siang sekali ya tentang belajar bahasa, bukan hanya bahasa yang kita kenal sehari-hari, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi juga bahasa Mesir ini, ya. Bahasa programming ini rasanya sudah tiba saatnya kita pelajari, tapi saya berpikir utamanya bukan di soal bahasanya. Ya. Ini loh Pak, logika berpikirnya itu ya Pak, saya ya, logika berpikir itu sangat penting. Karena banyak sekali kalau kita nih orang beriman tapi tidak punya logika berpikir Pak. Waduh, itu bahaya sekali. Bahaya, mekanis itu. Mekanis itu, jadi dia hanya tahunya itu perintah ya, X dan begitu atau A atau P gitu kan. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan yang lahir dari sebuah pertimbangan. Nah, itu. Bahasa itu adalah mengajak kita pertimbangan. Pertimbangan ya. Logis gitu. Logis ya. Logis, realistik, tapi juga ada unsur etisnya. Betul ya. Nah itu yang sebetulnya nggak dimiliki oleh komputer. Ya. Komputer tuh kalau ketika diprogram dia melakukan gitu kan ya. Walaupun natural ya. Nah Pak, ke depan kalau boleh saya lanjutkan itu ya, akan banyak kebutuhan tentang application of visual programming language ya Pak. Ya. Jadi aplikasi-aplikasi visual, program visual dalam bahasa itu ya. Betul. Bisa Bapak bantu ya menjelaskan apa itu Pak application of visual programming language itu? Jadi ada satu bahasa pemrograman secara visual gitu kan ya. Kalau biasanya bahasa pemrograman reguler itu banyaknya dalam bentuk teks. Jadi kita memberikan perintahnya semua teks gitu kan ya. Dan harus urutan perintahnya. Kadang-kadang kita titik koma atau nggak ada komanya dia salah, nggak mau gitu kan, ada error tuh di situ gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat katakanlah para pemula ya atau orang-orang yang baru mempelajari bahasa pemrograman, aduh rasanya ribet amat kok belajar bahasa pemrograman ya. Bahkan kadang-kadang di perguruan tinggi gitu kan ya, ketika masuk nih ada mahasiswa masuk, aduh saya salah jurusan, bikin program ternyata sulit gitu kan ya. Sulit, padahal sebetulnya enggak juga gitu kan ya. Nah ada bahasa yang diciptakan orang namanya visual programming language. Jadi kita enggak nulis kode-kode bahasanya gitu kan ya, tetapi kita cukup drag and drop, mengambil dan menempatkan. Jadi nanti ada blok-blok mirip seperti puzzle. Oh iya. Nah, puzzle. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah puzzle, ya ada sebuah lukisan, kan kita tinggal ambil nih. Ini letaknya ada di mana, ini letaknya di mana, tinggal kita nyusun. Nah, kita kan punya logikanya kan. Oh, ini gambarnya nggak nyambung nih. Ini gambar nggak nyambung gitu kan. Oh, ini nyambung nih, betul lokasinya situ. Nah, ketika misalnya saya ingin jumlah ini 5 tambah 2. Saya tinggal tahu, oh berarti saya butuh data kan, saya simpan nih di satu gitu kan ya. Nah kebetulan saya pun bersama tim gitu kan ya mengajar anak-anak SMP ya, SMP dan SMA. Mereka kan kekurangan guru-guru di bidang komputer juga. Jadi kita dari perguruan tinggi turun ke sana ya dalam rangka sebetulnya ingin mencerdaskan bangsa sehubungan dengan functional thinking itu, cara berpikir itu. Nah kita perkenalkan programmingnya menggunakan visual programming. Ya, visual programming ya. Nah, kami kenalkan misalnya bagaimana memprogram robot. Orang kan pikir robot dari kata robot tadi udah rumit sekali gitu kan ya. Sulit sekali gitu kan. Ternyata anak-anak SMP, anak SMA ketika dia suruh bikin program robot, robotnya jalan ke sini ya, jalan berapa senti, ke sini berapa senti gitu kan. Itu dalam hitungan puluhan menit mereka sudah bisa. Sudah berhasil. Bayangkan kalau kita sekarang menggunakan yang programmingnya reguler. Oke, bahasa tadi ya. Pakai bahasa sintaknya, ya sintaknya dia harus belajar struktur dan segala macam. Mungkin lama sekali gitu kan, akan lama sekali. Tapi dengan itu cepat sekali gitu kan ya. Kita dalam satu semester, mereka, udah banyak sekali nih yang kita pelajari gitu kan ya. Nah, termasuk misalnya kita bikin robot yang untuk membersihkan lantai. Nah, banyak tuh jualan-jualannya gitu kan ya. Nah, ternyata bikin programnya itu paling 5 menit 10 menit udah bisa.
Jadi sebenarnya Indonesia itu kalau bisa dikembangkan ini sudah bisa ya Pak ya? Harusnya sudah bisa. Robot-robot yang kita bisa memprogram ya Pak ya? Bisa, programnya udah ada, toolsnya sebetulnya sudah ada. Cuman ini kan masalahnya masalah dari SDM-nya yang masih sedikit. Ya nanti kalau SDM-nya ini udah banyak, investornya ada, ini mereka bertemu, produk-produk itu akan bisa dihasilkan. Gitu. Terus ada itu yang robot-robot yang seperti itu kan banyak dari Jepang, dari Korea. Iya betul. Ya karena mereka teknologinya udah matang, SDM-nya juga katakanlah mereka dari SD udah pada belajar. Kalau kita kadang-kadang baru dari perguruan tinggi belajarnya, ya terjadi gap-nya jauh gitu kan ya. Akan juga digunakan untuk mobil ya, sehingga mobil ini sudah tahu kalau ada objek dia akan rem ya, dan sebagainya. Iya. Maka juga apa tuh program apa yang membuat mobil kalau kita banyak jalan dia ikut jalan. Betul ya. Jadi bikin programnya bisa menggunakan visual kayak puzzle gitu ya. Puzzle di drag and drop atau ditarik tempatkan. Tinggal tetap logikanya harus dari kita ya, buat nyusun gitu supaya urutannya bagus. Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Tadi sudah dibicarakan banyak, tapi mungkin ini sifatnya menjadi sesuatu yang lebih dipertajam atau lebih dikuatkan tentang manfaat dan pentingnya Pak. Ini memang hanya sedikit mengulang aja. Ya. Bahasa program visual ya, advantage of visual programming language. Ya. Maksudnya ini memotivasi ya setiap pemirsa ya. Betul. Jadi ke depan ini kita membutuhkan orang-orang yang memiliki ya, bahkan cara berpikirnya dulu ya. Betul. Tentang hal ini ya. Silakan Pak, manfaat dan pentingnya bahasa program visual. Nah, bahasa visual ini banyak jenisnya ya, tergantung kebutuhannya. Ada buat untuk edukasi, ada untuk membuat video game gitu kan ya, ada yang untuk buat bangunan ya, ada untuk buat sirkuit, ada yang tadi buat robot seperti itu bahasanya lebih spesifik ya, spesifik gitu kan ya. Namun keuntungannya itu adalah mudah untuk dipelajari. Bahasanya mudah dipelajari ya, bahkan anak-anak itu ya, misalnya untuk bikin game kan kita lihat game sulit gitu kan, kemudian ketika mereka pakai Scratch gitu kan ya, ada tools namanya Scratch keluaran dari MIT gitu ya, MIT kita bisa gunakan. Oh ternyata bikin game itu nggak sulit gitu kan, mereka menyenangi dulu, yang penting menyenangi. Sambil mereka belajar logika berpikirnya, mereka menyenangi itu ya, ternyata bisa sih gitu kan kita memprogram komputer itu gitu kan ya. Nah ini adalah keuntungan daripada visual language itu, bahasanya mudah ya. Nah kemudian selain mudah, ada yang spesifik itu mempercepat bikin program itu ya. Misalnya di kami pun mahasiswa misalnya belajar mengenai Internet of Things gitu kan ya, memprogram alat-alat elektronik gitu kan ya, ada sensor dan segala macam gitu kan ya. Nah pakai itu mereka nggak perlu ada alatnya, cuma secara visual dia tinggal tarik gitu, itu jadi. Tinggal nanti kita tes langsung di alatnya gitu kan, di alatnya. Tapi secara konsep dia udah ngerti, oh cara bikin programnya gini gitu kan ya, gitu. Itu jauh lebih cepat gitu kan ya. Nah itu aja keuntungannya. Tentu di satu sisi ada dia kelemahannya juga ya, kelemahannya. Nah karena bahasanya spesifik, perpustakaannya terbatas ya. Dan kadang-kadang misalnya hanya bisa jalan di mesin ini, belum tentu di mesin B jalan gitu kan ya. Nah itu aja sih. Tapi kalau untuk awal-awal ya ini baguslah untuk dipelajari lah visual programming ini. Nanti kalau udah mengerti kan, oh dia udah advance nih ya, mungkin dia akan ke bahasa reguler karena lebih luas bahasa reguler itu. Saya yakin kalau depan itu bahasa mesin ini akan menjadi tentunya menjadi bahasa yang lebih universal. Universal betul. Ya. Jadi kalau mau bahasa universal itu saya ingat tadi yang di Menara Babel itu orang nggak bisa ngerti satu dengan yang lain. Iya. Lalu dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus ini hadir, para murid yang pakai ngomong bahasa ibunya tapi bisa dimengerti oleh semua orang gitu. Saya kira tentang Roh Pentakosta ini juga merupakan bukan hanya dalam konteks pemahaman doktrin iman Kristen, tapi ini juga spirit yang menginspirasi permainan Pentakosta itu
bahasa itu kemudian bisa dikenal oleh semua orang. Betul. Dan message-nya juga ditangkap dengan baik gitu. Tidak ada kesalahpahaman, tidak ada miss. Betul, betul. Nah, bukankah kehidupan akan jadi nyaman kalau kita juga bahasa kita ini juga sama, ya, sehingga jangan sampai orang ngomong A ditangkap B, Ya, atau ditangkap C, ya. Lalu terjadi miskomunikasi, terjadilah konflik begitu. Ya. Nah, hidup akan harmonis ketika kita mempersepsikan satu hal itu dengan pemahaman yang tidak boleh bertentangan dari maksud aslinya. Betul, betul. Nah, disitulah kita membutuhkan logika berpikir. Iya. Dan logika berpikir menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau kita punya passion. Ya. Iya. Senang sekali belajar itu, senang. Betul. Nah, semoga ke depan ini bahwa Maranatha Fakultas Teknologi Informasi ini yang bisa memberikan sumbangsi lebih besar lagi. Iya. Ya. Ya, saya kira percakapan kita sangat menarik dan menginspirasi, dan semoga saudara-saudara juga samping belajar bahasa lain, belajar bahasa programming ini ya. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya ucapkan terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih pemaparannya, yang kita akan akhiri dengan doa. Izinkan saya berdoa dalam iman Kristen. Tuhan Bapa yang Maha Baik, di dalam firman-Mu Engkau telah mengajar kami bagaimana kami mengatasi kekacauan balauan karena peristiwa Menara Babel, di mana semua orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain. Tapi dalam peristiwa Pentakosta Engkau membuka perspektif, sehingga dalam karya melalui Roh Kudus Tuhan, bahasa itu dapat dimengerti oleh banyak orang. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menghadirkan bahasa yang sungguh-sungguh menciptakan damai sejahtera dan keselamatan. Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh menjadi para insan yang terlatih di dalam logika berpikir kami, dan kami dasarkan dengan cinta kasih, dan cinta kasih akan mendatangkan kemampuan untuk menghormati, untuk respectful kepada sesama kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, Tuhan memberkati Pak Teddy Markus di dalam pelayanan, dan berkati pula Universitas Kristen Maranatha. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.